Dokter Cantik untuk Gavin, episode 12. Setelah makan siang, aku dan Gavin akan ada di ruang belajar sampai jam 4.30. Kalau kamu bosan, kamu boleh jalan-jalan, tapi jangan terlalu jauh ya. Gavin mau belajar sekarang. Iya. Oke, kalau begitu aku akan membaca catatan pasienku aja. Baiklah, kamu bisa pakai semua kamar di villa ini. Pilih aja, oke? Zara pun mengirim pesan kepada Violet. Nona Violet, ada orang di internet yang mau mencemarkan nama baik Nona. Orang ini memposting tentang Nona meminum obat KB di satu forum. Terus ada banyak media lainnya lagi di situ. Menurutku ada orang sih di balik ini. Apa kamu akan kasih tahu Tuan Amran soal ini? Kirim aku linknya, jangan dibalas dulu, aku akan menanganinya, oke? Bener deh, kamu kok bisa tahu kalau aku mulai balas mereka? Udah, kirim sekarang, dan sekarang kamu balik kerja lagi. Setelah membuka link tersebut, Violet pun membaca berita itu. Gimana bilangnya ya? Tulisannya nggak jelek. Secara tiba-tiba, Amran mengambil ponsel Violet dan menghapus link tersebut. Aku sudah menyuruh orang untuk menghapus postingan itu, dan postingan itu tidak akan menyebar lagi. Mantan pacarmu mau cari perkara denganku. Apa yang harus aku lakukan? Apa kamu bosan? Bukannya bosan sih, aku cuma merasa kasihan aja pas baca postingan itu. Kalau dipikir-pikir, sekarang orang yang menyedihkan pun punya sisi yang menyebalkan ya. Kamu dan orang tuamu mengadakan pesta pernikahan untuk kita sampai satu kota tahu semua itu. Dengan berarti keluargamu peduli dengan pernikahan kita. Aku pikir ini bukan waktu yang tepat untuk menjelekkan namaku. Dan postingan itu juga malah menggarisbawahi kalau aku itu cuma orang biasa. Orang yang membaca postingan ini orang biasa juga, dan ini malah membuatku lebih jadi dipahami oleh para pembaca. Intinya dia gagal menjelekkan namaku. Jadi kamu akan membiarkan mereka mencemarkan nama baik kamu gitu? Lagian kamu juga gak ngasih mereka kesempatan kan? Bagaimana kalau kamu kasih tahu dia seberapa bodohnya ide itu, dan suruh dia cari ide yang lain lagi dan yang lebih baik? Kalau kebanyakan wanita berpikir dengan logika seperti kamu, mereka tidak akan bertingkah bodoh seperti ini dari awal. Lupakan, aku datang ke sini sebenarnya untuk mengajakmu minum teh di bawah. Tapi kan sebentar lagi jam 5, habis ini makan malam. Kita akan olahraga setelah itu. Aku tidak mau kamu jatuh lagi cuma karena didorong. Itu kan kecelakaan setelah minum teh. Apa aku harus ganti pakaian itu juga? Menurutmu? Maafkan saya karena belum terbiasa dengan semua ini. Tolong dimaklumi wahai orang kaya. Setelah minum teh, Violet pun mengganti pakaian dan mulai berolahraga bersama Amran dan Gavin. Di pinggir danau. Kamu suka ambil foto ya Gavin? Gavin menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga berolahraga dan mengabadikan momen mereka bertiga di pinggir danau. Pertama, Violet hanya berfoto dengan Gavin, lalu Amran juga ikut berfoto, dan tanpa disadari, Violet dan Amran sangat mesra, sampai Violet memeluk Amran dari belakang. Aku lagi ngapain? Violet merasa canggung, akan tetapi Amran terus memotret mereka bertiga. Lihat ke kamera ya, 1, 2, 3. Gavin gendong di pundak Violet dan mereka berdua gendong di pundak Amran. Enak sekali ya kalian berdua. Hehehe, lumayan juga mengambil foto bersama dengan dua pria tampan, membuatku jadi cantik juga. Ma, kamu cantik sekali. Makasih pujiannya Gavin. Aku akan berusaha untuk menjadi lebih cantik lagi. Susah, sudah mulai gelap. Ayo balik. Gavin melambatkan ayunan kakinya. Gavin sibuk mengupload foto mereka di sosial media milik perusahaan Delona dengan caption Papa, aku, dan Mama.
Beraninya kamu coba-coba menjelekkan nama Mama Violet. Kamu harus tahu siapa yang mendukungnya. Kamu sudah capek hidup ya, gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, mereka telah kembali dari berlibur dan Violet pergi ke rumah orang tuanya. Ibu, ayah, kenapa kalian ada di sini? Kami baru aja balik dan pikir kalian juga akan segera sampai. Makanya kami turun ke bawah. Kenapa kalian membawa banyak barang? Enggak perlu begitu. Ini adalah barang-barang yang kami punya di rumah. Jangan khawatir. Di rumah keluarga Violet, Amran mengobrol dengan orang tua Violet. Mama Violet menghampiri anaknya yang sedang berdua dengan Gavin. Apa ini idemu atau menantu kami yang menyiapkan semuanya? Mama terlalu mengharapkan Violet ya, Ma. Bahkan aku tidak tahu tentang tradisi untuk mengunjungi keluarga mempelai wanita 3 hari setelah pernikahan. Kok bisa sih aku melahirkan putri sepertimu? Apa pantas menurutmu membiarkan Amran yang melakukan semua ini? Lupakan dan bawa Gavin ke atas. Mungkin dia merasa tidak nyaman di sini. Gavin bersembunyi di belakang Violet. Oke, terima kasih atas kerja kerasnya semua. Nggak apa-apa, bagus malah karena aku jadi olahraga. Saat Violet hendak membawa Gavin ke kamarnya, ada 2 orang sepupu Violet yang juga datang ke rumah Violet. Violet, sapa Aishi. 2 sepupu Violet yang bernama Aishi dan Merlin menyapanya. Sayang, kamu bisa ke kamar sendirian nggak? Gavin menganggukkan kepalanya. Lihat muka kamu cerah begitu, berarti anaknya Amran bukan anak yang terlalu nyusahin ya. Gavin itu anak yang baik, dia cuma gak suka sama keramaian. Dia gak tahan kalau terlalu banyak orang. Banyak anak yang begitu sih, baguslah kalau dia menerima kamu. Aku khawatir dia gak mau main sama kamu, soalnya kamu kan anak tunggal. Anak tunggal biasanya gak pintar ngurus orang lain. Jangan meremehkan aku ya Merlin. Oke, cukup, ujar Aishi memeluk lengan Violet. Violet, karena kamu sudah menikah sama cowok kaya, jangan lupa ya kenalin aku sama cowok kaya juga. Kamu kan masih 24 tahun, gak usah buru-buru. Tetap aja kan, aku kan harus berpacaran selama 1-2 tahun dulu sebelum menikah. Makanya aku harus cepat-cepat menemukan pasangan. Oke, makasih ya Violet, ujarnya melirik ke arah Amran. Aku pernah menyukainya dulu, gak disangka ya dia bakalan menjadi iparku. Sejak masih kecil, aku selalu dibanding-bandingkan dengan Violet. Dia tumbuh di lingkungan yang lebih baik dan dia anak tunggal. Jadi orang tuanya menghamburkan semua cinta dan kekayaan mereka ke dia. Tidak seperti aku, punya adik laki-laki dan aku harus merelakan semua hal baik untuk adikku. Orang tuaku selalu membandingkan nilaiku dengan Violet. Violet adalah anak yang rajin yang selalu mendapatkan ranking 5 besar di sekolah. 20 tahun pertama kehidupan Violet seakan cetakan standar untuk menjadi orang sukses, sampai dia menyerahkan kesempatannya untuk belajar ke luar negeri demi pacarnya yang mengkhianatinya. Saat itu, dia gagal dalam perjalanan pekerjaan dan percintaan. Seketika dia menjadi bahan tertawaan dan sekarang dia menikah dengan Amran. Semua kerabatnya langsung memperlakukan keluarga Violet dengan baik. Hal itu membuatku sangat cemburu. Aku benci dengan seberapa beruntungnya dia. Kenapa sih selalu dia yang mendapatkan hal baik? Aku gak kalah cantik kok dengannya. Tapi kenapa Amran milih dia? Kalau Amran tahu apa yang terjadi antara Violet dan Alvin, apa dia akan tetap menikahinya? Gumam Aishi. Hei, kenapa kamu melamun? Aishi merasa gugup. Kamu capek. Kamu istirahat sebentar di kamar tamu. Nanti aku panggil kamu kalau sudah saatnya makan malam. Makasih Violet, aku gak apa-apa kok. Lanjutin aja apa yang sedang kamu kerjakan.
Aishi berjalan ke kamar Violet dan membuka pintu melihat Gavin yang tertidur pulas. Anak itu ada di kamar ini. Gavin tersadar dan menatap dingin ke arah Aishi. Maaf, aku salah masuk ruangan. Dia gak punya nyali, tapi masih mau muncul di depanku. Bodohnya. Di hotel, Amran mengajak Violet menghadiri rapat bisnis. Akan tetapi Violet memilih untuk duduk dan menunggunya di tempat lain. Violet melihat Amran yang berjalan sedikit sempoyongan. Dia bau alkohol. Amran bersandar di pundak Violet. Apa kita perlu pesan kamar dan istirahat? Biarkan aku bersandar sebentar. Aku akan tidur setelah sampai di rumah. Apa kamu sering seperti ini pas kamu pergi rapat bisnis? Kamu kasihan ya sama aku. Sepertinya aku sudah merepotkanmu. Aku kan sudah menikah denganmu. Ini tidak apa-apa kan? Hehehe. Masuk akal juga sih. Sepertinya aku harus belajar etika makan dan berbisnis yang benar. Aku gak bisa kelihatan seperti orang bodoh di hadapan keluarga Amran, gumam Violet. Mereka sudah pulang. Sudah. Kamu gak apa-apa? Kamu mau aku ambilkan sup hangat supaya kamu mendingan? Tidak perlu. Aku akan merasa baikan setelah berjalan sedikit. Di keluarga rumah Violet, Amran sedang membersihkan badannya dan membuat segar tubuhnya. Violet masuk ke kamarnya sembari membawa semangkuk sup untuk suaminya. Mama tadi masak sup untuk kamu supaya efek alkoholnya hilang. Tidur sana setelah selesai makan. Nanti aku bangunin pas akan makan malam. Violet menelan ludah saat melihat suaminya selesai mandi dan hanya bertelanjang dada. Oke, jawab Amran. Violet pun keluar dari kamar dan menutup pintunya. Amran membaringkan tubuhnya di ranjang Violet dan menggunakan selimutnya juga. Wangi yang sama dengannya, ujar Amran tersenyum. Di ruang keluarga, Violet, kami ada beberapa barang untuk Gavin dan para besan. Coba kamu lihat. Amran sama keluarganya bukan orang yang berkekurangan, Ma. Menurutku niat kita aja yang penting. Mama juga berpikir begitu. Makanya kami cari sesuatu yang praktis dan mudah aja. Mama sudah menyiapkan beberapa pasang baju untuk buat Gavin. Mama gak pernah lihat dia main dengan mainan, makanya Mama gak beli. Sayang soalnya kalau dia gak suka juga. Iya sih, tapi Ma, dia gak seperti anak-anak kebanyakan, Ma. Jangan terlalu banyak pikiran tentang hal ini. Kan ini cuma untuk terima kasih. Jangan terlalu dipikirkan ya, Ma. Dulu Mama gak begini kok. Itu karena kamu menikah sama orang yang terlalu kaya. Makanya Mama khawatir kalau kamu menikah dengan seseorang yang gak begitu baik untukmu. Dan Mama juga khawatir kalau kamu menikahi orang yang terlalu baik untukmu. Jadi untuk menjadi seorang ibu itu memang gak mudah. Iya Ma, aku tahu. Makanya aku butuh bantuan Mama sewaktu-waktu untuk mengurus Gavin dengan baik. Dan mereka berdua pun berpelukan. Setelah acara tahun baru, Violet pun kembali masuk bekerja. Bersambung.